Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Transportasi Perkotaan dan Regional. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang dimana beranggotakan 2 orang. Dengan saya sendiri, yaitu Andi Fadila Awista Mulisa dengan NIM S1 A1230096 bersama dengan rekan saya. Oke, baik, saya Azizul Hakim Saputra dengan NIM S1A1230099. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang transportasi berkelanjutan. Kami harap pada presentasi kali ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang baik bagi kita semua. Baik, langsung saja kami masuk pada materi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah Rekayasa Transportasi Perkotaan dan Regional dengan judul Transportasi Berkelanjutan dengan dosen pengampu Dr. Agustan ST MPW. Adapun kata pengantarnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah Rekayasa Transportasi Perkotaan dan Regional yang diberikan oleh dosen Dr. Agustan ST MPW dengan judul Transportasi Berkelanjutan. Dengan segala kekurangan dalam penulisan, penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan terselesaikan sebaik-baiknya tanpa bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik serta saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Kendari, April 2026, kelompok 12. Baik, kita masuk pada bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Transportasi merupakan salah satu sektor paling strategis dalam kehidupan manusia modern. Ketersediaan sistem transportasi yang handal, efisien, dan terjangkau merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sektor transportasi mengalami tekanan luar biasa akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang tidak terkendali, serta meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor secara eksponensial. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa menghadapi tantangan kompleks dalam pembangunan sistem transportasi nasional. Konsentrasi penduduk yang sangat tinggi di Pulau Jawa,
khususnya di kawasan Jabodetabek, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu wilayah dengan kemacetan terparah di dunia. Berdasarkan data TomTom Traffic Index, Jakarta pernah menempati posisi teratas sebagai kota termacet di dunia, dengan kerugian ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai 100 triliun per tahun. Di sisi lain, sektor transportasi di Indonesia merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca atau GRK yang sangat signifikan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang sekitar 23% dari total emisi GRK nasional, dengan tren yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan pencapaian target pengurangan emisi Indonesia dalam Nationally Determined Contribution atau NDC Paris Agreement. Konsep transportasi berkelanjutan, Sustainable Transportation, hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut. Transportasi berkelanjutan menekankan keseimbangan antara dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam penyediaan dan pengoperasian sistem transportasi. Penerapan transportasi berkelanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan teknologi kendaraan ramah lingkungan, pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur untuk transportasi non-motoris, hingga penerapan kebijakan pengelolaan permintaan perjalanan atau Travel Demand Management atau TDM. Setiap aspek ini saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara holistik agar menghasilkan dampak yang optimal. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa implementasi transportasi berkelanjutan mampu memberikan dampak positif yang signifikan. Negara-negara seperti Singapura, Denmark, dan Norwegia telah berhasil membuktikan bahwa dengan komitmen politik yang kuat, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat, sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan dapat diwujudkan. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi rujukan berharga bagi Indonesia dalam merancang kebijakan
transportasi yang lebih baik. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengkaji secara mendalam 4 aspek utama dalam transportasi berkelanjutan, yaitu penerapan transportasi hijau di perkotaan, peran transportasi massal dan multimoda, pengembangan transportasi non-motoris, serta strategi pengurangan energi dan emisi transportasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem transportasi di Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan. Baik, untuk rumusan masalah dan tujuan, saya persilakan kepada rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep dan penerapan transportasi hijau di perkotaan Indonesia. Yang kedua, apa peran strategis transportasi massal dan sistem multimoda dalam mendukung keberlanjutan transportasi perkotaan. Yang ketiga, bagaimana pengembangan dan dukungan infrastruktur untuk transportasi non-motorized di Indonesia. Yang keempat, apa saja strategi yang diterapkan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi di sektor transportasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan pada makalah ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui konsep dan penerapan transportasi hijau di perkotaan Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui peran strategis in transportasi massal dan sistem multimoda dalam mendukung keberlanjutan transportasi perkotaan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengembangan dan dukungan infrastruktur untuk transportasi non-motorized di Indonesia. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui strategi yang ditetapkan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi di sektor transportasi. Oke, baik, kita lanjut pada bab 2, pembahasan. 2.1 Penerapan transportasi hijau di perkotaan. Transportasi hijau atau biasa juga disebut dengan green transportation merupakan pendekatan sistem transportasi yang berorientasi pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi energi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks perkotaan Indonesia, urgensi penerapan transportasi hijau
semakin nyata mengingat tingginya tingkat polusi udara, kemacetan kronis, dan tren urbanisasi yang terus meningkat. Menurut laporan Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI) tahun 2023, beberapa kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan kerap mencatatkan angka kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor yang mengandung CO2, NOx, PM2,5, dan lainnya. Namun, transportasi hijau kini hadir sebagai solusi sistematis yang tidak hanya menyentuh aspek teknologi kendaraan, tetapi juga mencakup reformasi kebijakan, perubahan tata guna lahan, dan transportasi perilaku masyarakat. 2.1.1 Konsep dasar transportasi hijau. Transportasi hijau dapat didefinisikan sebagai sistem transportasi yang mengoptimalkan efisiensi energi, meminimalkan emisi GRK dan polutan udara, serta mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik. Konsep ini merupakan sebuah paradigma menyeluruh yang mengintegrasikan aspek perencanaan kota, manajemen permintaan perjalanan, teknologi, dan kebijakan publik. Komponen utama transportasi hijau meliputi 1. Efisiensi energi dalam sistem transportasi, yaitu penggunaan energi seminimal mungkin untuk setiap unit perjalanan. Yang kedua, pengurangan emisi, yaitu minimalisasi pelepasan CO2, NOx, dan partikel berbahaya ke atmosfer. Yang ketiga, aksesibilitas, yaitu kemampuan sistem untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang keempat, keselamatan, yaitu jaminan keamanan bagi seluruh pengguna sistem transportasi. Dan yang kelima, keberlanjutan finansial, yaitu kemampuan sistem untuk beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada subsidi berlebihan. Dari perspektif perencanaan kota, transportasi hijau berkaitan erat dengan konsep complexity dan mixed land use. Kota yang dirancang dengan kepadatan dan keberagaman fungsi lahan yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa perlu perjalanan jarak jauh, sehingga secara otomatis mengurangi konsumsi energi dan emisi transportasi. 2.1
Penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan merupakan salah satu pilar utama transportasi hijau. Teknologi kendaraan ramah lingkungan berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir, mencakup kendaraan listrik, electric vehicle (EV), kendaraan hibrid, kendaraan berbahan bakar hidrogen atau hydrogen fuel cell vehicle (HFCV), dan kendaraan berbahan bakar gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG). Kendaraan listrik EV menarik perhatian luas karena kemampuannya beroperasi tanpa emisi langsung. Namun, penting untuk mempertimbangkan sumber listrik yang digunakan untuk mengisi daya baterai. Jika listrik berasal dari pembangkit berbahan bakar fosil, manfaat pengurangan emisi menjadi terbatas. Oleh karena itu, peralihan ke EV harus diiringi dengan pengembangan energi terbarukan dalam sektor kelistrikan. Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Regulasi ini memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong adopsi EV di kalangan konsumen dan pelaku industri otomotif. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mendorong infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai titik strategis. Kendaraan berbahan bakar gas alam (CNG) juga mulai populer di Indonesia, terutama untuk kendaraan niaga dan angkutan kota. CNG menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan bensin atau solar, serta nyaris bebas partikel berbahaya. Beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya telah mengoperasikan bus kota berbahan bakar CNG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas udara perkotaan. 2.1.3 Kebijakan pemerintah dalam transportasi hijau. Kebijakan pemerintah memainkan peran determinan dalam akselerasi penerapan transportasi hijau. Tanpa regulasi yang kuat dan implementasi yang konsisten, transformasi sistem transportasi menuju keberlanjutan akan sulit terwujud. Di Indonesia, kerangka kebijakan transportasi hijau tersebar dalam berbagai peraturan di tingkat nasional maupun daerah.
pada tingkat nasional, Rencana Umum Energi Nasional atau RUN menetapkan target penggunaan energi terbarukan dalam sektor transportasi sebesar 25% pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2021 mengatur standar emisi kendaraan bermotor yang lebih ketat mengacu pada standar Euro 4 yang memaksa produsen kendaraan untuk menghadirkan produk dengan teknologi mesin yang lebih efisien dan bersih. Di tingkat daerah, misalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di koridor utama. Kebijakan ini dipertegas dengan larangan kendaraan berusia lebih dari 10 tahun memasuki kawasan tertentu sebagai upaya mengurangi emisi dari kendaraan tua yang tidak efisien. Instrumen ekonomi juga digunakan sebagai alat kebijakan, seperti pengenaan pajak kendaraan bermotor berbasis emisi, Emission-Based Vehicle Tax. Dengan skema ini, kendaraan yang menghasilkan emisi lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar. Sementara kendaraan ramah lingkungan mendapatkan keringanan. Mekanisme ini memberikan insentif finansial bagi konsumen untuk memilih kendaraan yang lebih efisien. 2.1.4 Perencanaan Kota Berbasis Transportasi atau TOD. Transit Oriented Development (TOD) merupakan konsep perencanaan kota yang mengintegrasikan sistem transportasi dengan pengembangan kawasan secara sinergis. Kawasan TOD dirancang dengan kepadatan tinggi, fungsi campuran perumahan komersial, perkantoran, hiburan, dan aksesibilitas langsung ke moda transportasi massal. Konsep ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum sambil mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Di Indonesia, konsep TOD mulai diterapkan secara sistematis seiring dengan pembangunan jaringan transportasi massal seperti MRT, LRT, dan KRL. Komuter Line, kawasan di sekitar stasiun Duku Atas di Jakarta merupakan salah satu contoh pengembangan TOD yang sedang berlangsung, di mana terdapat integrasi antara berbagai moda transportasi, MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan perahu air, dalam satu kawasan yang kompak. Keberhasilan TOD bergantung pada koordinasi yang erat antara berbagai instansi pemerintah, pengelola transportasi, dan pengembang properti. Regulasi tata ruang
yang mengizinkan kepadatan tinggi di sekitar koridor transportasi massal menjadi prasyarat dasar. Selain itu, partisipasi swasta dalam pengembangan kawasan TOD juga sangat penting untuk memastikan ketersediaan fasilitas dan layanan yang memadai bagi pengguna transportasi. 2.1.5 Teknologi informasi dalam transportasi hijau. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membuka peluang baru dalam pengelolaan sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sistem transportasi cerdas, Intelligent Transportation System or ITS, memanfaatkan data real-time, kecerdasan buatan, dan konektivitas digital untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan menurunkan konsumsi energi. Aplikasi ride sharing dan carpooling berbasis platform digital seperti Gojek dan Grab di Indonesia itu telah berkontribusi dalam efisiensi pengurangan kendaraan. Dengan memaksimalkan kapasitas kendaraan melalui berbagai tumpangan, jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan dapat dikurangi, sehingga mengurangi kemacetan dan emisi secara bersamaan. Teknologi navigasi berbasis GPS dan manajemen sinyal lalu lintas adaptif juga terbukti efektif dalam mengurangi waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar. Sistem ATCS atau Area Traffic Control System yang diterapkan di beberapa kota besar Indonesia mampu mengoptimalkan timing lampu lalu lintas berdasarkan kondisi arus aktual, mengurangi waktu tunggu, dan memperlancar arus kendaraan. 2.1.6 Dampak sosial transportasi hijau. Selain manfaat lingkungan, transportasi hijau juga memberikan dampak sosial yang luas. Akses terhadap transportasi yang terjangkau dan andal merupakan hak dasar warga kota dan faktor kunci dalam pengurangan kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, dan lansia sangat bergantung pada ketersediaan transportasi umum yang baik. Sistem transportasi hijau yang inklusif harus mampu menjangkau seluruh wilayah kota, termasuk kawasan pinggiran dan pemukiman padat yang seringkali tidak terlayani dengan baik. Pengembangan proyek feeder bus ke kawasan pemukiman, pembangunan halte yang nyaman dan aksesibel, serta penerapan tarif subsidi bagi kelompok rentan merupakan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan transportasi hijau yang berkeadilan. 2.1.7 Pendanaan dan investasi transportasi hijau.
Pengembangan sistem transportasi hijau membutuhkan investasi yang sangat besar, baik dari sektor publik maupun swasta. Pemerintah Indonesia telah membuka peluang skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur transportasi hijau. Skema ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur tanpa harus membebani APBN secara berlebihan. Instrumen pembiayaan inovatif seperti green bonds, obligasi hijau, juga mulai dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek transportasi berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut OJK, Indonesia telah menerbitkan kerangka regulasi green bond yang memungkinkan penerbitan obligasi khusus untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk di sektor transportasi. 2.1.8 Studi kasus penerapan transportasi hijau di Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Indonesia menghadapi kompleksitas permasalahan transportasi yang sangat besar. Dengan populasi Jabodetabek yang mencapai lebih dari 30 juta jiwa dan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya, Jakarta mengalami kemacetan dan polusi udara yang sangat parah. Merespons kondisi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai program transportasi hijau yang ambisius. Salah satu terobosan signifikan adalah pengoperasian bus listrik oleh PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta sejak tahun 2022. Armada bus listrik ini tidak menghasilkan emisi langsung dan memiliki tingkat kebisingan yang jauh lebih rendah dibandingkan bus diesel konvensional. Pada tahun 2023, Transjakarta menargetkan penambahan lebih dari 100 unit bus listrik sebagai bagian dari program elektrifikasi armada secara bertahap. Pengembangan jalur sepeda di koridor utama Jakarta seperti Sudirman Tamrin juga menjadi bagian dari program transportasi hijau. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan terkait keselamatan dan penegakan aturan, kehadiran jalur sepeda ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan moda transportasi non-motoris. Proyek MRT Jakarta yang telah beroperasi sejak Maret 2019 juga merupakan bagian integral dari strategi transportasi hijau Jakarta. MRT mampu mengangkut ribuan penumpang per jam dengan konsumsi energi yang jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan pribadi. Pengembangan jaringan MRT ke fase-fase berikutnya
diharapkan dapat semakin menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh rekan saya. 2.2 Peran transportasi massal dan multimoda. Transportasi massal dan sistem multimoda merupakan tulang punggung sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Dengan kapasitas angkut yang besar dan efisien, energi yang tinggi, moda-moda transportasi massal seperti bus, kereta api, MRT, dan LRT memiliki potensi yang luar biasa dalam mengatasi kemacetan perkotaan sekaligus mengurangi emisi transportasi. 2.2.1 Pengertian transportasi massal. Transportasi massal, mass transit atau public transit, adalah sistem transportasi yang mengangkut banyak penumpang sekaligus menggunakan kendaraan berkapasitas besar yang beroperasi pada rute dan jadwal yang tetap. Berbeda dengan taksi atau kendaraan sewa privat, transportasi massal bersifat terbuka untuk umum dan dirancang untuk melayani kebutuhan mobilitas kolektif masyarakat. Klasifikasi transportasi massal. Klasifikasi transportasi massal dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria berdasarkan medium operasinya. Transportasi massal dapat dibedakan menjadi 1. Transportasi berbasis jalan raya road based seperti bus rapid transit BRT dan angkutan kota. 2. Berbasis rail based seperti kereta api, MRT, LRT, dan tram. Serta 3. Transportasi berbasis air waterborne seperti kapal feri dan perahu cepat. Berdasarkan kapasitas dan karakteristik operasinya, transportasi massal berbasis rel dan dapat dikategorikan sebagai heavy rail transit (HRT) dengan kapasitas sangat besar dan operasi penuh terpisah dari lalu lintas umum. Light rail transit LRT dengan kapasitas menengah dan monorail dengan operasi di atas jalur tunggal. Masing-masing kategori memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda, dan pemilihan jenis yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik kota dan kebutuhan perjalanan. Manfaat transportasi massal. Pengembangan dan penggunaan transportasi massal memberikan manfaat yang sangat luas baik individu, masyarakat maupun lingkungan. Dari perspektif individual, transportasi massal menawarkan alternatif perjalanan yang lebih hemat biaya dibandingkan kendaraan pribadi. Biaya kepemilikan dan operasional kendaraan pribadi yang terus meningkat menjadikan transportasi massal ekonomis yang sangat relevan. Dari perspektif masyarakat, transportasi massal yang handal dan andal berkontribusi pada
produktivitas kerja yang sangat tinggi. Waktu yang sebelumnya terbuang akibat kemacetan dapat dimanfaatkan sebagai produktif oleh penumpang yang menggunakan transportasi umum. Studi yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan bahwa pengurangan waktu perjalanan sebesar 30 menit per hari dapat meningkatkan produktivitas ekonomi sebesar 1,5 sampai dengan 2% per individu. Lanjut, dari perspektif lingkungan. Dari perspektif lingkungan, transportasi massal jauh lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan pribadi dalam hal emisi GRK per penumpang kilometer. Satu unit bus kota yang beroperasi penuh dapat menggantikan 40-60 kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan dan emisi secara dramatis. Penggunaan bus listrik dan kereta berbasis listrik dari sumber energi terbarukan bahkan dapat mendekati nol emisi. Konsep transportasi multimoda. Transportasi multimoda transportation adalah sistem yang memungkinkan penumpang untuk menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan secara terintegrasi. Konsep ini mengakui bahwa tidak ada satu moda transportasi pun yang mampu melayani seluruh perjalanan secara optimal. Oleh karena itu, kombinasi yang efisien dan komprehensif contoh perjalanan multimoda yang umum adalah penumpang berjalan kaki dari rumah ke halte bus feeder, moda pertama. Menggunakan bus feeder menuju stasiun kereta, mode kedua. Menggunakan MRT untuk perjalanan utama, mode ketiga. Kemudian menggunakan sepeda sewaan atau berjalan kaki menuju tujuan akhir, mode keempat. Setiap pergantian moda dan rantai perjalanan ini disebut sebagai transfer antar moda. Kenyamanan dan kemudahan transfer antar moda merupakan faktor kritis yang mendorong penggunaan transportasi multimoda. Waktu tunggu yang lama, jarak berjalan yang jauh, kurang informasi rute, dan sistem pemberian yang tidak terintegrasi merupakan hambatan utama yang kerap membuat calon penumpang enggan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Integrasi sistem transportasi. Integrasi sistem transportasi multimoda dapat diwujudkan dalam beberapa dimensi yang saling melengkapi. Pertama, integrasi fisik mencakup pembangunan fasilitas perpindahan penumpang, interchange yang nyaman dan fleksibel, aksesibel, termasuk jembatan penyeberangan, terowongan pedestrian, dan ruang tunggu yang terlindung. Integrasi fisik yang baik meminimalkan jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan dalam satu moda ke moda lainnya. Kedua, integrasi tarif. Integrasi tarif merupakan
sistem pembayaran tunggal yang berlaku untuk semua moda transportasi dalam satu ekosistem. Di Indonesia, kartu multi trip KMT dan kartu Jaklingko memungkinkan penumpang membayar MRT, KRL, Transjakarta, dan angkutan umum lainnya yang menggunakan satu kartu. Sistem tarif terintegrasi ini menghilangkan kerumitan pembayaran terpisah yang seringkali menjadi penghalang bagi penggunaan transportasi multimoda. Ketiga, integrasi informasi mencakup penyediaan informasi jadwal, rute, dan keterlambatan secara relief melalui berbagai platform termasuk aplikasi mobile, papan informasi digital dan di halte atau stasiun, dan sistem pengumuman otomatis dan sistem penggunaan otomatis. Aplikasi seperti Trevi atau Google Maps yang terintegrasi dengan data transportasi publik Indonesia membantu penumpang merencanakan perjalanan multimoda dengan lebih mudah. Keempat, integrasi kelembagaan dan regulasi mencakup koordinasi antar berbagai operator transportasi, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengolahan sistem transportasi multimoda. Di Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berperan sebagai koordinator dalam mengintegrasikan berbagai moda transportasi lintas wilayah Jabodetabek. Baik, di sini saya akan melanjutkan 2.3 pengembangan transportasi non-motoris. Transportasi non-motoris atau non-motoris transportation atau NMT mencakup semua moda perjalanan yang tidak menggunakan mesin penggerak, terutama berjalan kaki dan bersepeda. Meskipun terlihat sederhana, NMT memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan, khususnya untuk perjalanan jarak pendek dalam radius 0 hingga 5 km. 2.3.1 Pengertian dan ruang lingkup transportasi non-motoris. Dalam definisi yang lebih luas, transportasi non-motoris tidak hanya mencakup berjalan kaki dan bersepeda biasa, tetapi juga berbagai moda baru yang muncul seiring perkembangan teknologi seperti sepeda listrik, skuter listrik, skuter manual, dan juga kursi roda. Semua moda ini memiliki kesamaan dalam hal ketidakbergantungan pada bahan bakar fosil dan dampak lingkungan yang minimal. Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa proporsi perjalanan non-motoris di kota-kota besar Indonesia masih sangat rendah, berkisar antara 10 hingga 20% dari total perjalanan.
Tentu saja angka ini jauh di bawah rata-rata kota-kota di negara maju yang ramah NMT, di mana proporsi NMT dapat mencapai 40 hingga 60%. Rendahnya proporsi NMT di Indonesia disebabkan oleh memadainya infrastruktur, rendahnya keselamatan pengguna NMT, dan budaya mengemudi yang masih dominan. 2.3.2 Infrastruktur pendukung transportasi non-motoris. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan persyaratan mutlak bagi perkembangan NMT. Infrastruktur NMT juga komprehensif, mencakup berbagai elemen yang saling mendukung, mulai dari fasilitas utama seperti trotoar dan jalur sepeda, sehingga fasilitas pendukung seperti tempat parkir sepeda, air minum, dan toilet umum. Trotoar yang lebar, mulus, dan bebas hambatan, serta terlindung dari cuaca, merupakan infrastruktur pejalan kaki yang ideal. Di Indonesia, kondisi trotoar di sebagian besar kota masih sangat memprihatinkan. Sempit, tidak rata, dipenuhi pedagang kaki lima, atau bahkan digunakan sebagai area parkir kendaraan bermotor. Kondisi ini membahayakan keselamatan pejalan kaki dan mencerminkan rendahnya prioritas yang diberikan pada moda perjalanan paling dasar dan universal ini. Jalur sepeda yang aman harus dipisahkan secara fisik dari arus lalu lintas kendaraan bermotor. Pemisahan ini dapat dilakukan melalui pembatas fisik, protect bike lane, peninggian jalur, race bike lane, atau setidaknya melalui marka jalan yang jelas, paint bike lane. Desain jalur sepeda yang baik juga harus mempertimbangkan konektivitas, yaitu memastikan jalur sepeda terhubung secara jaringan dari satu kawasan ke kawasan lainnya tanpa terputus. Fasilitas parkir sepeda yang aman dan terproteksi di titik-titik transfer antar moda seperti stasiun MRT, halte BRT, dan pusat perbelanjaan sangat penting untuk mendorong penggunaan sepeda sebagai moda feeder. Program bike sharing atau berbagi sepeda publik juga dapat meningkatkan aksesibilitas NMT bagi masyarakat yang tidak memiliki sepeda sendiri.
2.3.3 Aspek keselamatan dalam transportasi non-motoris. Keselamatan pengguna jalan non-motoris merupakan isu yang sangat kritis dan seringkali menjadi penghalang utama adopsi NMT. Data kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan bahwa pejalan kaki dan pesepeda merupakan kelompok pengguna jalan yang paling rentan dengan tingkat fasilitas yang tidak proporsional dibandingkan pengguna kendaraan bermotor. Pendekatan Vision Zero yang pertama kali dikembangkan di Swedia menawarkan kerangka kebijakan keselamatan lalu lintas yang bertujuan menghilangkan fatalitas dan cedera serius akibat kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini menempatkan desain jalan dan kebijakan pengelolaan kecepatan sebagai faktor utama keselamatan. Dengan asumsi bahwa kesalahan manusia tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, sehingga sistem transportasi harus dirancang untuk dapat menoleransi kesalahan tersebut tanpa mengakibatkan kematian. Zona 30 atau 30 km per jam limit zone merupakan salah satu intervensi keselamatan yang terbukti efektif dengan membatasi kecepatan kendaraan bermotor di kawasan permukiman dan zona sekolah. Risiko fatalitas akibat kecelakaan dapat dikurangi secara signifikan. Beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan zona 30 di kawasan permukiman padat. Meskipun penegakan aturan masih menjadi tantangan. 2.3.4 Manfaat kesehatan dan lingkungan. Manfaat kesehatan dari aktivitas fisik yang ditawarkan oleh berjalan kaki dan bersepeda sangat besar dan telah didokumentasikan secara luas dalam literatur ilmiah. Aktivitas fisik sedang yang dilakukan secara rutin seperti bersepeda ke tempat kerja selama 30 menit sehari terbukti mampu mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, dan gangguan mental. Dari perspektif ekonomi kesehatan, peningkatan aktivitas fisik populasi melalui promosi NMT dapat menghasilkan penghematan biaya kesehatan yang sangat besar. Studi yang dilakukan di beberapa negara Eropa memperkirakan bahwa setiap euro yang diinvestasikan
dalam infrastruktur sepeda menghasilkan manfaat ekonomi kesehatan rata-rata hingga 8 euro. Dari sisi lingkungan, pergeseran dari kendaraan bermotor ke NMT untuk perjalanan jarak pendek dapat memberikan dampak pengurangan emisi yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa hingga 40% perjalanan kendaraan bermotor di kota-kota besar adalah perjalanan berjarak kurang dari 5 km yang sebenarnya dapat dengan mudah dilakukan dengan bersepeda. Jika sebagian dari perjalanan ini beralih ke NMT, potensi pengurangan emisi transportasi sangat besar. 2.3.5 Peran pemerintah dan masyarakat. Pengembangan NMT yang efektif membutuhkan sinergi antara peran pemerintah sebagai penyedia regulasi dan infrastruktur dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya budaya berjalan kaki dan bersepeda melalui berbagai instrumen kebijakan. Program kampanye budaya bersepeda seperti Car Free Day yang rutin diselenggarakan di berbagai kota Indonesia terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat bersepeda dan berjalan kaki. Namun, program-program ini perlu diimbangi dengan kebijakan infrastruktur jangka panjang agar perubahan perilaku yang dipicu oleh kampanye dapat dipertahankan secara berkelanjutan. 2.3.6 Studi kasus Copenhagen dan Yogyakarta. Copenhagen, ibu kota Denmark, dikenal secara global sebagai kota paling ramah sepeda di dunia. Keberhasilan Copenhagen dalam mengembangkan budaya bersepeda tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari investasi dan komitmen kebijakan yang konsisten selama berpuluh-puluh tahun. Saat ini, lebih dari 62% penduduk Copenhagen menggunakan sepeda untuk perjalanan sehari-hari ke sekolah atau tempat kerja. Jaringan jalur sepeda Copenhagen mencapai lebih dari 380 km dengan desain yang terpisah secara fisik dari arus kendaraan bermotor. Sistem sepeda publik bicycling yang modern juga tersedia di seluruh kota dengan harga yang terjangkau. Di Indonesia,
Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang paling aktif dalam mengembangkan budaya bersepeda. Komunitas sepeda di Yogyakarta sangat kuat dan aktif dalam mendorong pengembangan infrastruktur dan kebijakan pro sepeda. Pemkot Yogyakarta telah membangun jalur sepeda di berbagai ruas jalan utama dan menyelenggarakan berbagai program promosi sepeda. Namun, tantangan yang dihadapi Yogyakarta berbeda dengan Copenhagen. Suhu dan kelembapan tinggi di musim kemarau, kepadatan lalu lintas, serta belum meratanya infrastruktur jalur sepeda menjadi hambatan yang harus diatasi. Pengalaman Yogyakarta menunjukkan bahwa penggunaan NMT harus disesuaikan dengan konteks lokal. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, lanjut. Pengurangan energi dan emisi transportasi. Pengurangan konsumsi energi dan emisi GRK di sektor transportasi merupakan tantangan global yang sangat mendesak. Sektor transportasi bertanggung jawab atas sekitar 24% dari emisi CO2 atau karbon dioksida global terkait energi. Menjadikannya salah satu faktor yang paling sulit untuk didekarbonisasi. Di Indonesia, upaya pengurangan emisi transportasi menjadi semakin penting mengingat komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan mengurangi emisi GRK sebesar 29,41% dibandingkan skenario business as usual pada tahun 2030. Profil emisi sektor transportasi Indonesia. Sektor transportasi Indonesia menghasilkan emisi karbon dioksida sekitar 170 juta ton per tahun dengan tren pertumbuhan sekitar 4 sampai dengan 5% per tahun seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Kontributor terbesar adalah kendaraan roda 2 yang mendominasi lalu lintas perkotaan, diikuti oleh kendaraan penumpang roda 4 dan kendaraan roda niaga. Emisi dari sektor transportasi tidak hanya berupa karbon dioksida CO2, tetapi juga sejumlah polutan udara berbahaya lainnya. Nitrogen oksida yang dihasilkan oleh mesin diesel berkontribusi pada pembentukan smog fotokimia dan hujan asam. Partikel halus PM2.5 dan PM10 dari emisi kendaraan merupakan penyebab utama penyakit pernapasan yang menjadi beban besar bagi sistem kesehatan nasional. Distribusi emisi transportasi juga tidak merata secara geografis. Kawasan perkotaan, khususnya Jakarta dan kota-kota besar lainnya, merupakan konsentrasi emisi yang sangat tinggi akibat kepadatan lalu lintas dan tingginya jumlah kendaraan. Hal ini menciptakan masalah kualitas udara yang lebih parah di kawasan perkotaan dibandingkan pedesaan. Teknologi kendaraan ramah lingkungan. Elektrifikasi armada kendaraan merupakan salah satu transportasi jangka panjang. Kendaraan listrik memiliki efisiensi konversi energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan
berbahan bakar internal combustion engine. Sementara mesin bensin hanya mampu mengkonversi sekitar 20 sampai dengan 30% energi bahan bakar menjadi gerak. Motor listrik maupun mengkonversi lebih dari 85 sampai dengan 90% energi listrik menjadi gerak. Di Indonesia, ekosistem kendaraan listrik masih dalam tahap pengembangan awal. Jumlah yang beredar masih sangat terbatas, meskipun tren pertumbuhan mulai terlihat positif. Hambatan utama adopsi di Indonesia meliputi harga jual yang masih relatif mahal, ketersediaan infrastruktur pengisian yang terbatas, jarak tempuh per pengisian dianggap belum memadai, dan waktu pengisian yang lebih lama dibandingkan pengisian bahan bakar konvensional. Teknologi kendaraan hydrogen fuel cell (HFCV) menawarkan keunggulan dalam jarak hal tempuh yang lebih panjang dan waktu pengisian yang lebih singkat dibandingkan EV baterai. Namun teknologi ini masih sangat mahal dan infrastruktur pengisian hidrogen masih belum ada di Indonesia. Dalam jangka panjang, hidrogen hijau (green hydrogen) yang diproduksi dari energi terbarukan dapat menjadi bahan bakar transportasi yang benar-benar nol emisi. Efisien energi dalam sistem transportasi. Efisien energi dalam sistem transportasi tidak hanya bergantung pada teknologi kendaraan, tetapi juga pada bagaimana sistem transportasi dikelola dan dioptimalkan. Manajemen lalu lintas yang cerdas dapat secara signifikan mengurangi konsumsi energi dengan meminimalkan waktu berhenti, start stop yang berulang dan kemacetan. Sistem ITS (Intelligent Transportation System) yang meliputi manajemen sinyal lalu lintas adaptif, sistem informasi pengemudi real time, dan manajemen insiden otomatis dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 15-20% di kawasan perkotaan. Di Indonesia, implementasi ITS masih terbatas di beberapa kota besar dan memerlukan perluasan yang signifikan. Eco driving, yaitu teknik mengemudi yang hemat bahan bakar, dan juga merupakan intervensi sederhana namun efektif. Program pelatihan eco driving untuk mengemudi mengemudi kendaraan umum dan niaga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 10-15% tanpa memerlukan perubahan teknologi. Kementerian Perhubungan telah memasukkan eco driving dalam kurikulum pelatihan pengemudi angkutan umum. Carbon trading and carbon offset di sektor transportasi. Mekanisme pasar karbon menawarkan instrumen ekonomis untuk mendorong pengurangan emisi sektor transportasi secara lebih efisien. Indonesia telah mengembangkan sistem perdagangan emisi (SPE) sebagai bagian dari kebijakan iklim nasional. Dalam sistem ini, perusahaan dan operator transportasi yang menghasilkan emisi di bawah batas yang ditetapkan dapat menjual kelebihan
kuota kepada perusahaan yang menghasilkan emisi lebih tinggi. Program offset karbon juga mulai berkembang di Indonesia, di mana transportasi dapat berkompensasi emisi yang tidak dapat dihindari dengan mendanai proyek-proyek pengurangan emisi di sektor lain seperti kehutanan, energi terbarukan, atau efisiensi energi industri. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas dalam mencapai target pengurangan emisi sambil mendorong investasi dalam proyek-proyek hijau. Peran masyarakat dalam pengurangan emisi. Perubahan perilaku masyarakat dalam bermobilitas merupakan faktor penting yang seringkali diabaikan dalam strategi pengurangan emisi transportasi. Pilihan moda transportasi yang dilakukan oleh jutaan individu setiap hari secara kolektif membentuk profil emisi sektor transportasi suatu kota atau negara. Kampanye perubahan perilaku yang efektif harus melampaui sekadar penyampaian informasi. Pendekatan psikologi perilaku behavioral psikologi menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang berkelanjutan memerlukan kombinasi antara edukasi, pembentukan norma sosial, pemberian insentif positif, dan desain lingkungan yang memudahkan pilihan perilaku yang diinginkan. Program seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day), kompetensi berbagai tumpangan atau tantangan 30 hari bersepeda merupakan intervensi yang dapat memicu perubahan perilaku awal. Kunci keberhasilannya adalah memastikan bahwa infrastruktur dan layanan transportasi alternatif tersedia dan berkualitas, sehingga perubahan perilaku yang dipicu oleh program tersebut dapat dipertahankan secara permanen. Studi kasus Norwegia dan Indonesia. Norwegia telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin global dalam transisi menuju kendaraan listrik. Pada tahun 2022, lebih dari 80% kendaraan baru yang dijual di Norwegia adalah kendaraan listrik. Sebuah pencapaian luar biasa yang tidak tertandingi oleh negara manapun di dunia. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kebijakan intensif yang konsisten dan komprehensif selama lebih dari 2 dekade. Paket insentif Norwegia dan untuk EV mengandung pembebasan pajak pembelian yang sangat tinggi di Norwegia, subsidi biaya pendaftaran, tarif parkir yang lebih murah, akses ke jalur bus, dan pengurangan biaya tol. Kombinasi intensif finansial yang signifikan dengan ketersediaan infrastruktur pengisian yang luas, lebih dari 20.000 titik pengisian publik, merupakan ekosistem yang sangat kondusif untuk adopsi EV. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Norwegia dalam elektrifikasi transportasi sangat dipengaruhi oleh konteks spesifik negara tersebut. Listrik Norwegia hampir 100% berasal dari hidroelektrik, sehingga emisi dari pengisian EV sangat rendah. Dan Norwegia merupakan negara kaya dengan daya beli masyarakat yang sangat tinggi. Pengalaman Norwegia perlu diadaptasi secara hati-hati sebelum diterapkan di Indonesia yang memiliki konteks ekonomi dan energi yang sangat berbeda. Di Indonesia program elektrifikasi transportasi masih dalam tahap awal.
Pemerintah telah menetapkan target untuk menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil pada tahun 2040. Untuk mencatat net zero emission pada tahun 2060. Untuk mencapai target ini, Indonesia membutuhkan pencapaian signifikan dalam pengembangan infrastruktur pengisian, penurunan harga EV dan pengembangan rantai pasok industri baterai domestik. Baik, lanjut pada bab 3, penutup. Pada bab ini ada 3.1 kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai transportasi berkelanjutan, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. Pertama, penerapan transportasi hijau di perkotaan Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Tingginya tingkat polusi udara, kemacetan kronis, dan semakin nyatanya dampak perubahan iklim menjadi argumen kuat untuk segera melakukan transformasi sistem transportasi. Keberhasilan penerapan transportasi hijau membutuhkan pendekatan holistis yang mencakup teknologi kendaraan, perencanaan tata ruang, kebijakan regulasi, mekanisme pembiayaan, dan perubahan perilaku masyarakat secara sinergis. Yang kedua, transportasi massal dan sistem multimoda merupakan tulang punggung yang tidak tergantikan dalam sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Pengalaman kota-kota seperti Singapura, Tokyo, dan Seoul menunjukkan bahwa sistem transportasi massal yang berkualitas tinggi, handal, dan terintegrasi mampu menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi secara sukarela. Indonesia perlu terus berinvestasi dalam pengembangan MRT, LRT, BRT, dan KRL di berbagai kota besar, disertai dengan integrasi fisik, tarif, dan informasi yang komprehensif. Yang ketiga, transportasi non-motoris meskipun sering dipandang sebelah mata memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi transportasi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur pejalan kaki dan jalur sepeda yang berkualitas disertai dengan kebijakan keselamatan yang tegas dan program promosi budaya bersepeda merupakan langkah strategis yang relatif murah namun berdampak besar. Pengalaman Copenhagen dan kota-kota Eropa lainnya membuktikan bahwa transformasi budaya transportasi menuju NMT adalah sesuatu yang dapat diwujudkan dengan komitmen dan kesabaran. Dan yang keempat, pengurangan emisi sektor transportasi memerlukan strategi multilapis yang mencakup elektrifikasi armada, efisiensi sistem, perubahan perilaku, dan mekanisme pasar karbon. Tidak ada satu solusi tunggal yang
mampu menyelesaikan tantangan ini. Keberhasilan bergantung pada implementasi berbagai intervensi secara simultan dan terkoordinasi. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi energi yang terkoordinasi. Maksud saya, Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi energi terbarukan yang besar memiliki peluang unik untuk memimpin transisi transportasi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, saran akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun saran saya dalam pembahasan kali ini yaitu pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam perumusan dan implementasi kebijakan transportasi berkelanjutan dengan target yang terukur dan akuntabel. Alokasi anggaran yang memadai untuk mengembangkan infrastruktur transportasi massal dan NMT harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah daerah perlu aktif dalam pengembangan regulasi dan kebijakan transportasi lokal yang mendukung keberlanjutan, termasuk revisi peraturan tata ruang untuk mengakomodasi prinsip TOD, penetapan zona rendah emisi, dan tata pengembangan sistem parkir terpadu yang mendorong penggunaan transportasi umum. Yang ketiga, dunia usaha, khususnya industri otomotif dan energi, perlu berperan aktif dalam transisi menuju kendaraan ramah lingkungan dan infrastruktur energi bersih. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi EV, baterai dan hidrogen dapat mempercepat penurunan harga dan peningkatan ketersediaan teknologi ramah lingkungan. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian perlu meningkatkan kapasitas riset dalam bidang transportasi berkelanjutan, menghasilkan data dan pengetahuan yang relevan dengan konteks Indonesia, serta mendidik generasi insinyur dan perencana transportasi yang kompeten dan berorientasi keberlanjutan. Masyarakat sipil dan komunitas perlu terus berperan sebagai pendorong perubahan dan pengawas implementasi kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat dan perencanaan transportasi serta adopsi gaya hidup mobilitas yang lebih berkelanjutan merupakan kunci transformasi sistem transportasi dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari kami mengenai transportasi berkelanjutan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi kami hingga selesai. Semoga materi yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kami akan dengan senang hati menerimanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.